gitu. Sempat ada omongan seperti itu. Dokter jangan ikutin yang ini atau apa gitu. Belum Itu terdengar. sangat nulis insya Allahnya. Tapi ya, alhamdulillah sih saya positive thinking dan terima itu semua sebagai pelajaran ya. Bersyukur masih ada orang yang menegur, bersyukur masih ada orang yang bermasukan. Dibandingkan dengan pujian itu justru akan membunuh kita kan. Tapi kalau orang memberikan masukan, kritik itu justru sebenarnya yang bisa buat kita makin memperbaiki diri, jadi makin dekat sama Allah gitu sih. Awalnya beliau nanya-nanya kalau misalnya sholat itu berapa rakaat gitu-gitu. Jadi saya bilang dalam hati saya sih, kan Dokter Isya kan Kristen ya, maksudnya dalam hati gitu, kok ngapain nanya-nanya gitu. Terus suatu saat beliau beneran ngasih tahu ke saya, katanya, "Bu, saya udah sahadat," katanya gitu. saya sampai nangis gitu, ya Allah gitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bunga mawar bunga melati, yuk hijrah sepenuh hati. Bunga mawar bunga melati, hijrah bareng itu lebih berarti. Pemirsa yang budiman dimanapun berada, nampaknya cahaya iman dan Islam itu menyinarinya gara-gara melihat kebiasaan umat Islam membersihkan diri dengan berwudu dan tidak mau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Begitu ya Mbak Karissa. Dua poin ini sebenarnya yang kemudian juga menjadi pintu masuk bagi perubahan seorang dokter gigi, Karissa Grani. Mbak Karissa, Assalamualaikum Mbak Karissa. Waalaikumsalam Pak. Ya, betul ya tadi dugaan saya ya. Betul Pak, kok bisa tahu ya? Ini mohon maaf karena panitia nampaknya menguji saya. Ini kadang-kadang saya dengan panitia juga hubungannya panas dingin ya. Mbak Karissa, bagaimana ceritanya pandemi bisa membawa Mbak Karissa ke dalam Islam? Iya, Monggo, Mbak. Masya Allah ya Pak. Sekitar Maret tahun lalu Pak, itu di awal-awal pandemi. Nah, itu saya tidak sengaja berpapasan dengan seorang muslimah yang memakai niqab. Kemudian yang biasanya saya memandang sebelah mata ya, sebelah mata ya, padahal matanya dua. seperti itu, padahal matanya dua. Kemudian, nah, tapi hari itu tuh seperti Allah singkapkan gitu, selubung yang mungkin ada di mata saya, di hati saya gitu ya. Sampai saya menyadari, Masya Allah, waktu itu belum bisa Masya Allah ya. Jadi kok ajaran Islam yang sudah ada sejak dulu itu kenapa bisa inline dengan kondisi sekarang gitu, dimana kita kan seperti sekarang ini harus selalu pakai masker gitu ya kemana-mana. Kita seperti mereka gitu. Kemudian saya melihat mereka nggak mau bersalaman dengan yang bukan mahram. Nah, kita juga nggak dibilang nggak boleh berjabat tangan dulu gitu kan. Kemudian menjaga wudhu, rajin cuci tangan seperti ini. Berawal dari situ membangkitkan rasa ingin tahu itu. Mungkin maka tadi saya setuju Ustadz Felix bilang kalau sumber iman itu ya salah satunya curious itu ya. Nah, diawali dengan rasa sekedar ingin tahu aja gitu ya, manfaat gerakan sholat gitu, tapi dari sisi kesehatan gitu. Kemudian ada sunnah-sunnah yang mungkin saya tahu dari teman-teman kantor sering lakukan, puasa Senin Kamis seperti itu. Nah, dari situ akhirnya saya semakin terpesona gitu ya dengan ajaran Islam, tapi dari sisi lahiriah, belum sampai hikmah-hikmahnya. Kemudian sampai akhirnya 2 minggu dari hari itu, tepatnya 15 Maret 2020, saya memutuskan untuk lebih tahu lagi tentang Islam dengan cara mendatangi kantor sekretariat Mualaf Center di Jakarta Barat. Kemudian tanpa ditanya latar belakang saya, status saya gitu, saat itu beliau langsung dari jam 9, saya ingat 3 jam itu saya dijelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam gitu, dan sepanjang dijelaskan tuh air mata nggak terasa ngalir terus. Terus saya menyadari tuh, ya Allah ini yang benar gitu, ini yang saya cari selama ini gitu. Dan
kemudian di akhir sesi ustazah pembinanya itu bilang, sekarang dokter Karissa mau apa gitu kan. Saya bilang, saya belajar dulu ya ustazah gitu kan, bunda saya panggil. Kemudian boleh tapi kamu nggak dihitung pahalanya dulu ya, walaupun belajar ngaji, belajar sholat gitu. Oh gitu, karena kenapa saya tanya, karena belum syahadat gitu. Oh memang syahadat isinya gimana bunda? Percaya Allah itu esa, percaya dengan penjelasan tadi ya, kemudian percaya Muhammad itu utusan Allah, percaya, ya udah itu isian syahadat, ya udah saya syahadat, as simple as that, nggak ada mikir kemana-mana gitu. Saat itu langsung beliau ambilkan saya gamis ya, diberikan jilbab, kemudian langsung azan berkumandang ya, azan zuhur berkumandang itu saya dituntun syahadat. Jadi cukup satu keyakinan tentang tauhid itu benar, itu sudah membuat saya cukup untuk mantap ya, mantap bersyahadat gitu. Dengan kondisi saya saat itu yang sudah menikah, punya anak 3. Itu kira-kira Pak. Oh berarti ceritanya. sudah punya putra 3 ya pada saat masuk. Sekarang Sudah, mereka Pak. bagaimana Bu? Kaderullah saya sudah berpisah dengan mantan suami karena masih non muslim. Anak-anak karena masih di bawah 12 tahun jadi ikut saya. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan buat Ibu ya. Ya, Saya jadi nggak berani manggil Mbak, kembali aja Ibu aja kalau gitu ya. ibu-ibu ya Pak udah. Ya. Baik Bu, Melompat. saya juga ingin bertanya, berapa sih sebenarnya jumlah dokter gigi di Indonesia Bu? Enggak, ini saya pertanyaan serius ini. Tahu nggak Bu, berapa? Berapa Pak? Enggak, berapa jumlah dokter gigi di Indonesia? Iya. Setahu Ibu. Nggak tahu Pak. Ada ribuan nggak kira-kira? Bisa ya. Maksud saya, kalau dokter gigi model Ibu ini, ya yang masuk hijrah banyak sekali nanti. Jadi mudah-mudahan para dokter yang mendengarkan ya, yang punya kawan dokter dan sebagainya, sampaikan itu bahwa salah satu pintu hidayah yang juga dialami oleh Bu dokter kita ini ternyata adalah lewat pandemi, dan itu perilaku sehat yang ternyata sudah menyatu di dalam aturan syariat. Itu luar biasa. Jadi saya doakan juga Bu dokter nanti bisa menyampaikan kepada dokter-dokter yang lain 1000-an itu mungkin dalam satu forum khusus. Nah, itu jadi forum hijrah bareng, kan tema kita hijrah bareng. Ya. Bu dokter, saya satu lagi pertanyaan. Mudah-mudahan masih bisa menjawab ini ya. Bu, ketika Ibu tadi sebelumnya saya belum bertanya tapi Bu sudah menjelaskan. Ternyata Ibu menghadapi persoalan ya. Persoalannya adalah terpaksa berpisah dengan suami. Apakah itu tantangan terbesar buat Ibu atau ada lagi Bu tantangan yang Ibu hadapi? Iya, betul. Jadi memang itu tantangan terbesar saya ya kalau bisa dibilang gitu, karena kan demi mendapatkan ridha Allah itu saya harus memutuskan untuk tidak bisa melanjutkan rumah tangga gitu ya, dan otomatis itu pasti berefek terhadap anak-anak yang utama, kemudian keluarga besar, belum juga penghakiman orang terhadap diri saya sendiri gitu. Tapi untuk dapat ridha Allah ya tadi sudah disampaikan juga, untuk suatu hijrah itu pasti karena ada sesuatu yang lebih berharga, karena ada sesuatu yang lebih besar gitu. Jadi ya nggak sebanding gitu harganya itu